Tidak terasa di tahun Masehi ini kita sudah berada di penghujung tahun. Lebih kurang 29 hari lagi maka akan ada pergantian tahun dari tahun 2022 Masehi ke tahun 2023 Masehi. Maka Bapak dan Saudara, pada kesempatan Jumat yang mulia ini, khatib akan menyampaikan satu tema yang sangat sederhana tetapi sering kita lakukan, yang kita tak tahu tapi sering kita lakukan. Apa judul khutbah kita pada Jumat yang mulia ini? Yaitu larangan melakukan tasyabbuh, terutama di hari-hari besar orang-orang kafir. Apa makna tasyabbuh itu? Tasyabbuh kata ulama di sini dikatakan yaitu suatu sikap orang-orang muslim itu senantiasa suka meniru-niru gaya orang lain, suka melakukan perbuatan ataupun kegiatan-kegiatan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Salah satu contohnya adalah pergantian tahun baru Masehi, mengucapkan selamat tahun baru, merayakan malam pergantian tahun baru. Ini salah satu sikap tasyabbuh. Mengajarkan anak-anak kita untuk membeli kembang api, trompet, ditiupkan trompet, dihidupkan kembang api itu. Ini salah satu sikap tasyabbuh. Makanya rajin-rajinlah Bapak dan Saudara kita menghadiri pengajian-pengajian. Kita tanya kepada tuan-tuan guru kita. Kita saling mengkoreksi diri kita. Saya yang berdiri di hadapan Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, belum tentu benar apa yang saya lakukan selama ini. Makanya kita koreksi. Setiap Jumat kita mendengarkan khatib ceramah, menyampaikan pesan-pesan singkatnya. 15 menit paling lama guru-guru kita menyampaikan pesan singkatnya. Maka di momentum di penghujung tahun Masehi ini, kita tinggalkan apa yang telah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Apalagi contoh sikap tasyabbuh yang lainnya, gemar memakai atribut-atribut yang bukan atribut-atribut akidah keislaman kita. Memakai pakaian tak sewajarnya, celana jeans, baju yang luar biasa ketatnya, menunjukkan lengkuk tubuh. Padahal Islam tidak mengajarkan hal yang demikian. Bahkan Islam menyuruh kita untuk menutup aurat kita. Jangan sampai nampak terbentuk lengkuk tubuh kita. Maka kita perhatikan istri dan anak-anak kita yang wanita, yang perempuan. Jangan sampai mereka menunjukkan lengkuk tubuhnya. Pakai jilbab dia pakai, tetapi bajunya tak pantas dia pakaikan. Kecil kurang kecil, ketat kurang ketat. Akhirnya apa? Menunjukkan lengkuk tubuh itu mengakibatkan orang-orang di sekitarnya memandangnya, dan akhirnya muncul rayuan, bisikan-bisikan setan untuk melakukan kejahatan kepada orang-orang yang senantiasa memakai pakaian yang tak pantas itu. Maka hadirin Bapak dan Saudara, ayo. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa, kata Nabi, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Nauzubillah. Tapi kan tidak ada niat ketika kita meniupkan trompet, menghidupkan kembang api. Tak ada niat dalam hati kita untuk meniru.
imam mazhab 4, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali sepakat bahwa yang namanya tasyabbuh itu tidak berdasarkan niat, tetapi perbuatannya, zahirnya. Jadi tanpa didasari dengan niat pun, kalaupun dia meniupkan trompet, menghidupkan kembang api dan sebagainya, maka dia sudah masuk melakukan perbuatan tasyabbuh itu, meniru-nirukan apa yang dilakukan orang Nasrani dan orang Yahudi itu. Mengucapkan selamat Natal, mengucapkan selamat Tahun Baru, mengucapkan selamat Hari Valentine dan sebagainya. Ini dilarang dalam agama, Bapak dan Saudara. Jangan hanya karena cuma sekedar ucapan. Coba kalau kita suruh orang-orang yang tidak seiman dengan kita, kau baca, coba kau ucapkan 2 kalimat syahadat itu, apa mau mereka? Tak akan mau. Karena mereka tahu dengan ucapan itu akan merubah suasana hatinya. Maka kita jangan semena-mena terlalu menggampang-gampangkan agama ini. Terlalu menggampang-gampangkan mengucapkan Selamat Natal, Tahun Baru untuk menunjukkan sikap toleransi kita. Bukan itu yang dimaksud dengan toleransi. Hanya ada 2 momen, hanya ada 2 yang tidak dapat kita toleransikan dalam agama. Apa yang pertama adalah akidah. Tidak bisa kita samakan keyakinan kita dengan keyakinan orang-orang lain. Tidak bisa kita samakan keyakinan agama kita dengan agama orang lain. Tidak bisa menyamanyamakan agama. Kan namanya sama agama itu di mata Tuhan kan baik. Tidak. Tetap ajaran agama Islam yang paling sempurna Allah berikan kepada kita. Kemudian yang tidak dapat ditoleransi apa? Ibadah. Tak sama ibadah kita dengan ibadah agama-agama yang lain. Maka jangan disamakan. Kalau untuk menciptakan kerukunan, moderasi beragama namanya. Apa maksud moderasi beragama itu? Bagaimana cara kita menjadi manusia yang beragama itu? Apa maknanya? Agama pasti mengajarkan kita untuk saling hormat, menghormati. Menghormati itu bukan kita mengucapkan. Menghormati, tidak mengganggu ketika saudara-saudara kita yang tidak seiman dengan kita, tidak kita ganggu, justru kita berikan kenyamanan. Bukan berarti kita mengucapkan. Nah inilah Bapak dan Saudara, sikap tasyabbuh itu senantiasa kita lakukan. Bahkan generasi muda sekarang ini lebih senang ia meniru gaya-gaya orang-orang yang tidak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita berbenah Bapak dan Saudara. Jangan kita ulangi lagi. Kita kasih tahu, kita beritahu keluarga kita, selamatkan keluarga kita, agar ketika momentum-momentum pergantian tahun baru Masehi ini kita tidak terjerumus. Pernah suatu ketika kenapa Nabi melarang kita untuk mengikuti kebiasaan ataupun cara agama lain? Suatu ketika Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat selesai sholat. Rasul kumpulkan beberapa kelompok menjadi 4 kelompok. Tujuannya apa? Rasul ingin meminta pendapat. Karena pada saat itu, ketika itu tidak ada azan pada saat itu. Untuk memanggil saudara-saudara untuk sholat tidak ada azan. Datang wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, malaikat sampaikan kepada Muhammad, Muhammad sudah masuk waktu sholat. Kemudian Nabi Muhammad menyerukan kepada sahabat-sahabatnya untuk menyampaikan sudah masuk waktu sholat. Kalau itu terus-terusan dilakukan, habis waktu. Memanggil orang yang sebelah sini, memanggil orang yang jaraknya 1 kilometer, habis waktu untuk melaksanakan sholat. Maka Rasul kumpulkan para sahabat, dibuat menjadi 4 kelompok. Ada kelompok pertama, kedua, ketiga, dan keempat.
Kemudian ditanya Rasul, bagaimana cara kita supaya bisa menghemat waktu? Masuk waktu sholat tidak perlu lagi kita datang satu-satu ke rumahnya. Kelompok yang pertama menyampaikan pendapatnya, ya Rasulullah, kalau bila datang masuk waktu sholat, pancakkan tiang bendera putih. Tanamkan tiang bendera putih, artinya sudah masuk waktu sholat. Rasul tidak terima. Bagaimana dengan jarak yang 1 kilometer? Nggak akan nampak dia bendera putih itu. Pendapat yang kedua bagaimana? Ya Rasulullah, hidupkan kembang api, nyalakan lampu, nyalakan api. Kata Nabi, jangan. Karena itu menyalakan api itu adalah kebiasaan orang-orang Yahudi. Kemudian pendapat yang ketiga, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita hidupkan lonceng? Jangan, kata Nabi. Karena lonceng itu adalah cara panggilnya orang-orang Nasrani. Kemudian Abdullah bin Zaid menyampaikan pendapatnya, ya Rasulullah, kalau begitu aku ingin menyampaikan satu peristiwa yang kualami. Apa itu? Aku bermimpi ketika ada orang yang hendak menghidupkan lonceng, memegang ia lonceng tersebut. Kemudian aku bermimpi di dalamnya itu aku minjam lonceng itu, kupinjamkan lonceng itu, tapi tak dikasihnya. Lalu orang itu mengatakan, daripada kau hidupkan lonceng ini, bagus kau panggil dengan seruan yang kuat. Maka disampaikan oleh Zaid bin Nida dengan seruan, dengan azan. Makanya lahir muncul ayat Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-shalah, wahai orang-orang yang beriman, iza nudiya lis-shalah, apabila engkau diseru untuk melaksanakan sholat, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah engkau ingat kepada Allah. Hadirin Bapak dan Saudara jamaah yang dimuliakan Allah, ayo kita berbenah. Jangan sampai kita ulangi sikap-sikap perbuatan tasabbuh kita yang justru akan merugikan diri kita sendiri. Jangan kita ucapkan yang bukan pada ajaran-ajaran akidah kita. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dapat merugikan kita diri sendiri. Hadirin Bapak dan Saudara jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ayo kita jadikan pergantian tahun baru Masehi ini sebagai iktibar bagi kita. Bukan hanya tahun baru Hijriah, tahun pergantian tahun Masehi pun sebenarnya tidak setiap tahun kita muhasabah diri kita ini. Setiap detik selesai sholat kita muhasabah, sudahkah sholatku ini diterima Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah amal ibadahku ini diterima oleh Allah? Apakah Allah ridho ketika aku melaksanakan ibadahku kepada Allah? Bapak dan Saudara hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo kita berbenah, jangan kita ulangi perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan diri kita sendiri. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat bermanfaat untuk khatib pribadi dan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa, meninggalkan apa yang dilarang dan mengerjakan apa yang menjadi kewajiban dan sunnah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.